Halo Sobat Euforians, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain tombol lonceng biar langsung dapat notifikasi dan gak ketinggalan update terbaru dari Euphoria Brawijaya. Selamat menonton! Kenalin aku Rega. Aku Kira. Kita berdua adalah tuan rumah dari komunitas Keman Lifestyle. Wah, semangat banget hari ini ya. Betul banget. Hari ini kami akan membawa Nah, kita akan membawa untuk bincang-bincang nih sama dua komunitas. Nah, di Komunitas itu apa sih? Kilia bisa jelasin ke Sobat Euphoria. Oke, Komunitas sendiri adalah community talk show yang diadain Euphoria Brawijaya untuk memperkenalkan komunitas-komunitas apa aja sih yang ada di Malang Raya. Betul, yang bertujuan untuk menghimpun komunitas-komunitas yang ada di Malang Raya agar para penikmat yang mana Sobat Euphorian ini sendiri bisa berkelana gitu ya untuk mencari, melihat dan mendengar komunitas pilihannya. Gak cuma itu Kilia, belum selesai. Jadi komunitas ini juga menjadi wadah branding untuk suatu komunitas melalui interaktif komunitas agar komunitas bisa berekspresi dan berkreasi gitu. Oke, di komunitas ini kita mengundang 24 komunitas yang dibagi menjadi 12 genre. Untuk hari ini kita mengangkat dari genre pengetahuan dengan tema Glory True Knowledge gitu. Emang temanya keren banget. Emang tema-tema keren ini bakal dibawa di komunitas. Cuma ada di komunitas Euphorians. Oke. Kita langsung aja kenalan mungkin ya sama dua komunitas keren yang hadir pada hari ini dari genre pengetahuan. Silakan kenalan dari paling ujung mungkin ya. Silakan. Dari aku dulu nih. Ya. Perkenalkan semuanya, aku Gamal Alif Satria dari Indonesian Future Leaders Chapter Malang. Aku ya? Halo teman-teman semua, aku Muhammad Irvin, aku dari Indonesian Future Leaders juga. Halo, kenalin, nama aku Fadil Prasya dari Young on Top Malang. Halo semuanya, perkenalkan aku Cornelis Aryo dari Young on Top Malang. Oke, keren-keren ya, udah perkenalan nih dari namanya, dari komunitas mana. Sekarang kenalan dulu, untuk memperkenalkan komunitasnya ini bergerak di bidang apa. Kenalan secara permukaan dulu deh, dari yang on top dulu mungkin. Oke. Young on Top sendiri adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang pengembangan anak muda, terutama dari sisi soft skill dan juga attitude-nya gitu. Itu dari yang on top berarti fokusnya di anak muda gitu. Betul sekali. Nah, kalau dari Indonesian Future Leader, Oke, sebenarnya Indonesian Future Leaders sama Young on Top sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Cuman kalau YFL sendiri itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Itu dari pemuda untuk pemuda. Terus kita kayak apa ya? Kayak ngembangin kapabilitas pemuda nih untuk Indonesia yang lebih maju sih gitu. Khususnya kita kan chapter Malang, jadi untuk Malang dulu. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya lagi nih Kak, buat IFL dulu deh. Sejarah berdirinya itu gimana sih dan kapan berdiri IFL itu? Untuk sejarah IFL lah, sebenarnya untuk IFL sendiri itu berdiri tahun 2009, didirikan oleh Mas Isman Usman, Mas Niwa, dan Mbak Afutami. Nah, itu di Jakarta ya. Kenapa berdirinya IFL itu mereka berpikir dan berpendapat bahwa sebenarnya kemajuan Indonesia itu enggak cuma peran pemerintah, tapi juga ada peran masyarakat di dalamnya. Khususnya
kita nih sebagai pemuda gitu untuk ambil peran memajukan Indonesia sehingga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Untuk chapter Malang sendiri itu baru berdiri di tahun 2014 dan menjadi cabang ke-6 Indonesian Future Leaders. Itu. Oh, oke. Keren banget ya. Kalau dari yang on top dengan pertanyaan yang sama, mungkin sejarahnya berapa tahun sudah berdiri itu gimana Mas, bisa dijelasin ke sobat Euforian? Oke, jadi yang on top sendiri awalnya adalah sebuah judul buku yang ditulis oleh founder kami, yakni Bapak Billy Boon. Iya, nah. Mungkin lagi nonton Mas. Oh iya, halo Pak Billy. Halo Pak Billy. Pak Billy. Nah, jadi dari judul buku itu lalu terus berkembang menjadi program radio, program televisi, dan juga program mentorship gitu. Nah, lalu pada tahun 2012 itu mulailah dibentuk komunitas di kota-kota, dan saat ini sudah ada yang top itu sudah ada di 24 kota. Nah, untuk Youth Malang sendiri berdiri pada tahun 2012, jadi udah sekitar 7 tahun lah ya di Youth Malang ini. Oke, nah lanjut aja deh Kak, visi misi terbentuknya Youth Malang itu apa sih? Oke, kalau visi misi dari Youth Malang sendiri, kami mengikuti dari Youth pusatnya ya. Jadi untuk visinya sendiri adalah to create a stronger generation of Indonesia. Jadi Youth itu pengen membangun generasi muda yang lebih baik gitu, kurang lebih begitulah. Nah, untuk misinya sendiri secara singkatnya ada dua. Pertama yakni untuk menginspirasi anak muda buat sukses tuh nggak usah nunggu tua, kita tuh bisa loh sukses di usia muda. Nah, yang kedua adalah untuk membangun komunitas yang positif sebagai sarana anak muda untuk berkembang gitu. Pertanyaan yang sama nih Mas, untuk Indonesian Future Leader, untuk visi misinya seperti apa? Oke, untuk visi misinya secara singkatnya, visinya sendiri itu menjadikan pemuda Indonesia itu kompeten di bidangnya serta membawa pengaruh positif bagi lingkungannya. Untuk misinya sendiri itu kita ada 4 pilar aksi ya. Itu ada initiate, act, share, dan inspire. Nah, maksudnya apa? Di initiate sendiri kita sebagai anak muda itu menginisiasi nih gerakan yang bisa membawa perubahan. Act-nya sendiri adalah setelah kita inisiasi, kita lakukan langkah-langkah konkret agar inisiasi itu bisa kita jalankan. Kemudian ada share. Share ini kita membagikan ilmu nih untuk teman-teman dan lingkungan sekitarnya itu supaya dapat juga nih ilmu dari teman-teman IFL. Terakhir apa? Inspire. Nah, ya, terakhir inspire. Nah, inspire itu kita sebagai pemuda itu menginspirasi teman-teman yang lain juga agar bisa melakukan hal yang sama atau lebih, seperti itu. Bener banget. Dari penjelasan kedua komunitas ini, dari EFL komunitas bukannya? Komunitas lembaga? Kita sebenarnya LSM atau bahasa kerennya non-governmental organization. Oh, gitu. Oh, keren banget ya. Berarti Wah, keren banget sih. ya, kita tak aja kedua. Emang untuk pemuda gitu ya. Ya, tadi kan udah dijelasin nih dari kedua komunitas sama alasan gitu ya. Nah, dari penjelasan tadi nih, pengen tahu berarti kan emang intinya yang aku tangkep itu untuk pemuda dari pemuda gitu ya. Nah, perbedaannya atau ciri khasnya mungkin dari kedua lembaga sama komunitas ini apa sih ciri khasnya? Iya. Mungkin boleh Dari kamu dulu ya. Apa dulu? Oke, Kia dulu. Iya, saya dulu. Oh iya boleh. Iya, saya dulu deh. Coba, maaf, ciri khasnya apa Mas? Ciri khasnya ya. Jadi untuk ciri khasnya tersendiri itu kita lebih ke program-program sosial seperti itu. Jadi kalau kemarin kita seperti mengajar, terus juga kita ketemu sama komunitas-komunitas yang lain nih, bekerja sama nih untuk ke misalkan kemarin tuh ke Gang Muharto, bantu teman-teman di sana seperti itu. Jadi kita lebih ke sosial masyarakat. Kalau dari yang on top Malang sendiri, kan kalau IFL lebih ke sosial masyarakat ya. Nah, kalau kita di sini ada satu divisi program. Nah, di dalamnya itu kita ada beberapa macam kategori seperti lingkungan, terus juga ada kesehatan, terus juga ada sosial, sama juga ada energi. Nah, itu kita dari Youth Malang sendiri kita juga mengadakan dari beberapa kategori itu mengadakan sebuah acara, misal dari lingkungan, terus juga dari kesehatan, donor darah kayak gitu. Jadi cakupannya lebih luas, nggak
nggak satu doang gitu, nggak sosial masyarakat doang. Jadi ada beberapa kategori yang kita ikutin, kita buat programnya di IAT Malang gitu. Oke, jadi emang ini ya sama-sama untuk anak muda gitu kan. Iya. Kan Indonesian Future Leader sama yang on top, sama-sama top kan. Iya. Soalnya sama-sama di atas kan. Sama-sama Nah, untuk muda. untuk mengangkat mereka untuk ke atas gitu kan. Mungkin bisa kolaborasi nih dari kedua komunitas ini untuk lebih mengangkat anak muda agar anak muda bisa ke atas untuk menjadi Indonesian Future Leader gitu ya. Mantap. Boleh. Kembali lagi di Komunitas, come on, let's go. Oke. Oke. Sekarang waktunya kita untuk mengulik-ngulik nih untuk IFL, Indonesian Future Leader. Nah ini dari namanya kan Indonesian Future Leader. Ini cabangnya dari American Future Leader atau Australian Future Leader? Bisa dijelasin Mas inti dari kegiatan komunitas ini? Gimana tuh? Enggak, sebenarnya nggak ada American Future Leader. Nggak ada ya? Kita bikin kali ya? Kali aja gitu kan Mas? Iya, jadi sebenarnya Indonesian Future Leaders ini sebenarnya tuh kayak NGO dan governmental organization. Pokoknya ini aku jelasin intinya aja ya. Jadi itu kayak dan governmental organization yang bergerak di bidang sosial masyarakat. Pokoknya nanti kita ada program, ada project yang bakal dijalanin sama teman-teman staff, sama teman direktur dan manajer itu selama setahun ke depan. Dan nanti kita juga ada volunteer juga buat program projectnya gitu. Dan sebenarnya IFL ini sebuah organisasi yang menurut aku yang nggak organisasi banget sih. Jadi kayak organisasi campur kekeluargaan mungkin memang susah ya setahu aku. Cuman menurut aku masuk sini IFL ini menurut aku yang paling seimbang lah antara organisasi dan keluargaan itu. Dan program proyeknya juga boleh dijelasin nggak sih dari Mas Gamal? Oke, untuk Program proyeknya sendiri nih kita sebenarnya ada 5. Ada Youthquake, untuk programnya ada Aku Pintar, ada Wikardem, dan untuk proyeknya ada Close the Gap dan Grow the Grid. Nah itu kalau isinya gimana itu bisa cek di Instagram kita atau website kita. Tapi yang jelas adalah kita lebih ke sosial masyarakat gitu, dan juga kita mengembangkan orang-orang terlibat nih, ya itu pemuda gitu loh. kalian semua nih pemuda. Iya. Oke. Nah, target dari kakak buat kedepannya itu apa sih? Target. Oke. Kalau target personal dulu boleh nggak sih? Boleh. Kalau target personal aku sendiri sih, sebenarnya aku pengen ngebuat perubahan itu sendiri sih khususnya di Kota Malang gitu. Nah, gimana caranya dengan aku ikut organisasi eksternal yang kayak IFL kayak gini, seenggaknya aku bisa ngasih kontribusi buat masyarakat Indonesia seenggaknya di Malang dulu. Nah, kalau untuk target mungkin dari IFL selanjutnya itu secara brief, secara generalnya aja, mungkin itu sih ngembangin kapabilitas pemuda, terus kayak ngubah cara pola pikir, bukan sebenarnya mengubah sih, kayak mempoles pola pikir masyarakat gitu, masyarakat khususnya Kota Malang. Berarti dari target personal dulu lewat platform ini ya, Indonesian Bener Future banget. Leader. Iya. Jadi lewat Indonesian Future Leader akhirnya nantinya diharapkan target personal itu bisa tercapai. Bener gitu banget. maksudnya ya. Iya. Nah dari eventnya sendiri ada nggak sih event rutinnya gitu Kak? Event rutin. Oke, event rutin Sendiri itu kita yang tadi aku udah bilangin ya, kayak yang mau deket-deket ini kita ada Close the Gap dan Wikardem. Memang itu dilaksanakannya itu semester ini ya, dari Agustus sampai Desember ini. Dan juga untuk Aku Pintar dan Grow the Grid ini dari Januari sampai April, sekitar April. Dan itu kita setiap tahun rutinnya. Iya. Jadi jangkanya setiap tahun. Kini mau nggak mau jadi Indonesia? ikut dong. Boleh langsung nggak ikut nanti? Mungkin nanti boleh langsung cek Instagram aja kalau kita Oke. buka open volunteer atau gimana. Oh, siap. Sekedar ikut juga bisa. Boleh banget. Oke, mungkin ini ya, karena Indonesian Future Leader nanti mungkin butuh anak muda juga. Mungkin dari juga ada ini nggak sih Kak pertanyaan atau pendapat dari penjelasan yang disampaikan oleh Indonesian Future Leader tadi? Oke, mungkin aku pengen nanya nih Mas. Boleh. Iya, kan sekarang kan pandemi ya. Nah, pasti kan apa-apa jadi online kan. Ya, bener. Nah, itu pasti yang namanya komunitas, nggak tahu ya. Kalau menurutku sih, pasti masalah itu adalah anggota yang hilang-hilangan. Bener banget. Nah, itu gimana sih cara dari Mas ya ngatasin itu? Pas banget.
Iya, jadi kan jadinya kalau kita kan sebenarnya organisasi ya, mau nggak mau banyak banget kayak gejolak-gejolak lah. Jadinya kita dituntut buat muter otak, terus kayak brainstorming lah gimana nih sih caranya nih pandemi yang sebelumnya orang nggak pernah ketemu gitu, tiba-tiba organisasi di-hit, terus komunitas di-hit, kita gimana sih cara muter otaknya. Nah pasti kan ada yang kayak anggota yang apalagi online kan, vibes-nya nggak ada banget nih kalau online kan. Kalau rapatnya juga kita nggak tahu orangnya apa namanya, tutur katanya bagaimana, terus cara penyampaiannya di online itu gimana. Menurut aku sih, aku di sini kan di Indonesia Future Leaders ini sebagai manager consolidation and development. Jadi emang tugasnya yang nge-consult teman-teman dari staff atau member IFL ini juga. Menurut aku sih caranya mungkin aku percaya bahwa kita harus mempunyai rasa sense of belonging gitu. Nah rasa sense of belongingnya itu mungkin dengan cara intensitas ketemunya sering gimana, mungkin aku implementasi secara itunya mungkin kayak apa namanya Google Meet setiap hari atau gimana lah, hal-hal retail, nonton bareng segala macam sih itu. Terus kalau misalkan memang ada yang hilang-hilangan, itu kan tahap preventif ya, mungkin memang ada yang hilang-hilangan, mungkin kita, kalau aku secara pribadi mungkin cara pendekatannya secara personal aja sih, personal approach. Lu kenapa bro, gimana, kalian ada masalah kendala apa, itu sih paling. Oke, aku juga mau tanya, tadi sempat disinggung mengenai kegiatan yang dilakukan selama pandemi gitu kan ya, dari internalnya sendiri. Tapi kalau ada project terbesar di ke depan mungkin nanti, karena tantangannya kan pastinya juga besar kan Kak, apalagi sekarang kondisinya pandemi. Nah, kira-kira apa sih project terbesar dan tantangannya juga gitu, bisa disampaikan ke Sobat Euforian? Oke, untuk program atau proyek terbesar ini sebenarnya kita masih nyesuaiin sama pandemi ya, nanti kondisinya gimana gitu kan. Tapi kalau dari kita sendiri, kita bakal sering ngadain online class nih. Kalau teman-teman Euforians mungkin mau ikut juga, ditunggu aja infonya. Dan juga untuk internal sendiri kita juga ada kelas juga gitu. Jadi kelas untuk misalkan pengembangan kayak kemarin itu cara manage orang atau manage tim gitu-gitu, kita pasti ada gitu setiap bulannya, ya nggak? Nah itu. Nah tapi kalau untuk program terbesar kita sendiri itu sebenarnya 4 ini besar, yang 2 program 2 proyek ini besar, tapi kita tetap masih nyesuaiin kondisi pandemi kita ini sih. Jadi kita kalau misalkan seperti apa kita belum tahu gitu. Cuma mungkin akos general aja, mungkin nanti yang bakal ada semester ini tuh bakal ada post the gap sama weekend. Nah mungkin kalau misalkan corona masih ada nih, masih ada berkeliaran, mungkin bakal online juga, mungkin bakal diputar otak lagi gimana caranya kita implementasi ke masyarakat, tapi dengan cara virtual itu. Oke, berarti emang tantangan banget ya. Tantangan banget biar didevelopin nih projectnya nanti berarti ya. Nah, Julia, tadi kan kita udah sharing ilmu dari Indonesian Future Leader. Kita udah dengar, kita juga pengen lihat gak sih kegiatan yang udah dilakukan dari Indonesian Future Leader? Boleh banget tuh. Yuk kita lihat kegiatan-kegiatan apa aja sih yang udah pernah dilakuin sama FL Malang. Oke. Check it out.
Betul banget, jadi pengen ikut kegiatan dari EFL gak sih? Ayo, Ayo kalau ada kayak ya? Iya. Kalau ada boleh. Soalnya dari dokumentasi dari kegiatan tadi kayak seru banget gak sih? Wah, gitu ya. Iya. Pengen tahu aku Ya ikut. kalau dari yang nonton ada gak sih Kak dari dokumentasi tadi? Saya sih kayak pengen bikin acara kolaborasi gitu. Harus harus kolaborasi gitu ya. Nanti apalagi kalau mereka kolaborasi kita harus ikut sih. Iyalah, Iya, kalau pasti. butuh Udah MC ya seru kan. itu. Oke. Nah, tadi kan udah lihat kegiatannya dari EFL. Nah, kegiatan inti dari yang on top itu apa sih Kak? Bisa dijelasin ke sobat Euforian? Jadi kegiatan ini dari yang untuk Malang itu yang pastinya kita setiap bulan itu ada monthly gathering. Itu monthly gathering kayak evaluasi dari yacht sendiri selama sebulan sebelumnya. Habis itu kita juga ada setiap bulan juga ada program. Misal kalau lagi pandemi gini kan nggak ada acara yang terlaksanakan di secara real. Nah, kita sekarang nanti bakal ada Yacht Career Class. Jadi Yacht Career Class ini adalah acara pengembangan karir dari pemateri untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia, siapapun bisa ikut gitu. Gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, dari itu sendiri program yang khas itu apa sih? Iya. Sebelum pandemi mungkin. Iya. Sebelum pandemi. Oke, kalau dari yang on top sendiri ada beberapa program kasih. Yang pertama adalah Love Donation. Jadi kalau di tahun ini sih, di tahun 2020 ini kami bekerja sama dengan komunitas dari orang tua penderita thalassemia. Jadi kami ingin mengenalkan apa sih thalassemia itu. Lalu kami juga bekerja sama dengan waktu itu sama BEM FHUB untuk mengadakan donor darah. Tapi karena masa pandemi ini jadinya acara ya kepotong sih, jadi bahkan dibatalkan karena daripada jadi klaster baru kan ya, mending batalin aja. Wah, sayang banget sih tapi. Saya ini anak EFL loh Mas. Oh, yang juga. Iya, sama ada lagi nih program khas juga namanya Yacht Share. Nah, jadi ini ada Yacht Share Natal, ada Yacht Share Galungan dan Yacht Share Ramadan. Nah, untuk yang sekarang ini sih kami lagi menggalang dana untuk Yacht Share Natal. Ya, nantinya uangnya akan disalurkan ke panti asuhan yang membutuhkan. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin kebanyakan duit nih terus pengen donasi, bisa banget nih langsung cek Instagram aja. Kita ya bisa dilihat di kitabisa.com gitu. Oh. Banget ya teman-teman, jangan lupa tuh. Oke. Untuk donasi gitu ya. Nah, tadi kan udah sempat disinggung mengenai programnya gitu kan ya. Targetnya yang tadi yang donasi juga. Nah, target selain itu mungkin Mas kedepannya itu apa dari yang on top? Untuk target sih, karena di masa pandemi ini kami mentargetkan kalau tiap bulan nanti ada acara online. Nah, kayak misalnya bulan September ini kita mau ada Yacht Career Class, lalu Oktober sama November lagi bakal ada program juga. Programnya apa? Tungguin aja di Instagram kami di @yachtmalang. Ya. Itu online kan Mas ya? Online. Kalau Online seperti itu. semuanya. Oke. Nah, dari Kilia ada ini nggak, ada pertanyaan yang menggumpal nggak? Yang mau ditanyain ke yang on top? Oke, dari yang untuk sendiri pengalaman apa sih yang paling berkesan banget gitu? Selama ini ya? Iya, selama ini gitu. Kalau dari yang nonton sendiri itu kita selama kemarin ngadain Yacht Next Conference. Nah, itu kita ngadainnya di Dom UMM Malang gitu. Jadi ya, pengalaman berkesannya itu kita undang Pak Billy Bon. Jadi acaranya offline dan itu dihadirin sekitar 1.881 orang. Itu benar-benar acaranya emang besar banget sih. Dan juga acaranya itu kita cuman butuh waktu 1 bulan doang untuk ini yang ngadainnya. Jadi emang tantangan terbesarnya itu sih. Tantangan terbesarnya emang ini cepat 1 banget bulan ya. doang. 1 bulan kan bukan waktu. Keren banget sih. Berarti emang ini ya leader dari kegiatannya itu Indonesian Future Leader banget ya. Leader dong. Dari Kak Ieval ada tanggapan nggak dari kegiatan yang udah dilakukan atau yang akan dilakukan tadi yang udah dijelasin dari IoTech? Iya sih, menurut aku tertarik banget sama yang tadi tuh dijelasin kayak yacht apa tadi yang Next conference. Conference. Oke. Soalnya kita juga mungkin ada acara-acara yang kayak
bersinggungan gitu, kayak misalkan kita sempat ada juga conference shot in movement juga waktu itu. Jadinya apa ya, kayak mungkin bisa sharing-sharing aja sih, kayak kayak evaluasi aja bareng, kayak kemarin tuh acara kalian gimana kayak gitu. Keren banget sih dari yang on top sendiri udah bisa bikin acara kayak saat itu. Keren banget. Keren. Berarti dari Eva ada ini nggak Kak, dari penjelasan tadi berarti ada rencana untuk kolaborasi gitu sama IoT? Iya. Harus banget ya. Oke. Ditunggu serius ditunggu. Ini udah ada saksi. Aduh, ditanya sama dia. Kalau IoT sama Eva bakal kolaborasi. Nah dari kegiatan tadi ada gak sih Kak penghargaan atau award atau apalah yang sejauh ini udah didapetin gitu? Iya, Untuk penghargaan sih mungkin itu belum ada sih, tapi dari 24 kota, YOT di 24 kota, YOT Malang adalah yang pertama bikin YOTcast. Jadi kayak podcast yang bahas tentang macam-macam, tentang kayak culture shock orang-orang dari luar Malang yang datang ke Malang, atau tentang gimana sih cara kita jadi graphic designer dan macam-macam lagi. Kalau mau dengerin podcastnya itu di mana sih? Bisa banget nih dengerin di Spotify. Ada YOTcast. Namanya yang on top gitu. Namanya YOTcast. YOTcast. Oke, emang keren banget ya, udah emang anak muda banget lah seleranya gitu ya. Oke, kalau dari FL sendiri ada nggak sih kayak gitu? Insya Allah nanti kita bakal ada namanya Voice of Leader juga, podcast juga. Mungkin implementasinya nanti bakal sekitar bulan-bulan ini juga, nanti bakal ada juga di platform Spotify sama mungkin Apple Music atau apalah segala macam untuk yang podcast ini gitu. Jadi sebenarnya kayaknya untuk yang untuk sama Indonesian Futurist nih kayaknya prokernya mirip-mirip, cuma mungkin implementasi kayak caranya gimana itu mungkin rada beda gitu. Mungkin bisa bener-bener collab nih kayak. Bisa. Silakan. Jadi project besar karena di komunitas Di komunitas aja kayak gini kan. Nah, berarti tadi kan kita udah denger nih Kil, penjelasan sama kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh yang on top gitu kan ya. Jadi mungkin karena kita udah dengerin, kita mau lihat gitu ya. Jadi kita mau lihat kegiatan-kegiatan apa aja sih yang udah dilakuin sama yang on top ini. Oke, langsung aja check it out. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Let me our thoughts. Can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want me. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't done before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. You've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about that before we get lost. Let me our thoughts. Can't get what we want without one. I've never felt like this before. I apologize
talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Can we just talk? Figure out where we're growing. Wah, keren banget ya sih. Kegiatannya itu nggak kalah seru daripada EFL yang tadi. Iya betul banget, karena emang ini generasi muda banget ya. Iya, cocok banget buat kita-kita nih. Iya. Nah, dari Evan mungkin ada pendapat gak dari kegiatan yang udah ditampilkan tadi? Kalau dilihat dari tonton nih, kayak seru banget sih. Seru banget. Jadi makin penasaran nggak sih, Bin? Penasaran banget. Penasaran banget. Terima kasih ini ya, nggak Iya. sabar buat collab nanti ya. Bener banget. Jadi dipaksa terus collab nih, kayaknya harus deh. Kayak harus, bener-bener harus. Iya. Banget sama kita, Kak. Oke. Iya. Sekarang kita mau ini aja deh, karena tadi udah seru-seruan, udah ini apa? Udah bincang-bincang. Sekarang diskusi kita kayak gitu. Oke, lanjut kita aja. game. Game. Tapi jangan dulu deh. Kita harus bakar semangat kita dulu Oke, gitu. kita bakar semangat. Ayo kita tagline dulu ya. Iya. 1, 2, 3. Komunitas, come on, let's go. Oke, baik, kita bakal main game apa Kil? Oke, jadi kita mau main World Cup. Yes. Nah, game ini tuh challenge buat kalimat dengan huruf-huruf ini. Ya, nanti hurufnya bakal secara acak, kayak kartu uno gitu. Iya. Dan nanti ambil satu, kakaknya harus buat kalimat dari awalan itu gitu. Nah, misal huruf G gitu ya. Generasi milenial harus paham mengenai kepemimpinan dan juga harus anak muda harus on top gitu. Misal kan. Rulesnya boleh kasih tahu Oke, dulu. rulesnya jadi kartu akan diberikan secara acak, bukan diberikan sih, nanti kakaknya milih Random gitu ya. kakak pilih satu gitu. Jadi dari komunitas yang on top jadi tim A, IFL jadi tim B gitu ya. Akan diberi waktu cuma 10 detik, jadi dapat kartunya, dapat hurufnya langsung 10 detik mikir, langsung ngomong gitu aja aja. deh. Iya, kita bakal ngetes pengetahuan dari dua komunitas pengetahuan Iya, gitu jadi ya. pengetahuan Iya, kita dulu. mundur ya. Iya, kita Jadi, nantangin deh. Ya, games akan dilakukan 3 kali pemutaran kali. ya. Jadi yang menang bakal dapat hadiah menarik dari komunitas. Oke, langsung aja mulai mungkin ya. Apa kamu mau contohin dulu nih? Tadi udah. Udah ya? Oke. Bisa tadi kan udah. Oke, langsung boleh lah. Udah paham kan Kak? Paham, Kak. Udah siap. Udah siap. Mungkin ini sambil berdiri mungkin ya. Kenapa? Iya. Tim A, Iya, tim B, tim A, tim B. gitu. Oke, mau dari tim mana dulu? Dari tim A dong. Siap Oke. ya? Yang on top. Langsung berdiri aja Oke, kali ya. Kak, silakan berdiri. Oke, siap ya. Ambil satu aja. Dua, satu tim, satu kalimat. Oke. Oh iya, silakan. Hurufnya sangat amazing. Huruf Z. Kira-kira Wow. apakah berhasil? Kualitas menantang pengetahuan ini. nih. Tunjukin Kak kalau yang on top. Oke. Bentar nih. Oke, Kak. Are you ready? Ready. Satu, Oke, mulai. 1, 2, 3. Zuzuzu yang on top sukses. Zuzuzu. Oh, bisa pikiran kayak gitu ya, Iya Kak? ya, Zuzuzu kayak nipan Zuzuzu gitu ya lagu ya. Mungkin sekarang dari tim B deh. Oke, terima Kak, kasih. boleh duduk. Lanjut. Lanjut, nih. siap, semoga dapat huruf yang sulit ya. Iya. Dapat apa nih Kak? Apa tuh? Apa tuh? Beneran bingung loh guys, dapat X. Oke. Oke, langsung ya, langsung. Siap nggak nih, Kak? Harus siap, langsung. Siap. Langsung hitung aja Gil. 1, 2, 3. Sabiru aja mau ikut EFL. Masa kalian enggak? Sabiru habis ini mungkin kalau dapat R Avatar mungkin ya. Lagi kalau kayak gempit. Ada anak-anaknya artis masuk semua di sini mungkin ya. Ya ampun. Oke, udah siap Kak? Sulit ya, Kak? Waduh ya, bingung nih nanti pilih pemenangnya. Iya. Poinnya satu sama. Satu-satu. Siap? Misi Kak, ditunjukin dulu. Udah. Oke. 1, 2, 3. Sukses di usia muda bisa. Ya ampun. Waduh, keren-keren banget nih Gil. Kayaknya susah banget buat dapetin pemenangnya. Oke, Oke, silakan tim B. Bib.
Susah banget nih lawannya, aduh. Lawan berat. Ambil. Waduh, double. Gak boleh kemaru. Ambil ya, bismillahirrahmanirrahim. J. Oke, sini. Apa namanya? J. Gak boleh kotor ya, Kak? Oke, langsung aja. 1, 2, 3. Belum briefing. Jangan lupa kalian harus nonton video Euphoria. Nanti ada kita IFL dan ada juga Young on Top Malang. Aku bagian ini aja. Ya, nyusahin lo. Keren kita tambah satu ini aja deh. Satu ronde. Final ya, final buat nentuin siapa pemenangnya. Kayaknya yang menang kita deh, Gil. Ya boleh. Oke. Sangat sulit sekali ya ini. Sampai berkeringat. Iya. Saking serunya. Ini sih, Kak. Oke, boleh ditunjukin. Wah, susah emang menguji pengetahuan mereka ya. Oke. Nggak perlu lama-lama nih. Siap nggak? Harus siap. 2, 3. Kuy, gabung yang mantap. Pakai Q ya. Oke, waduh keren banget. Boleh. Waduh kayaknya sengit banget ya. Gimana nih Kak? Siap Kak? Atau mau? Iya, masa mau nyerah gak boleh nyerah. Siap, oke. Ya penentuan nih. Terakhir Kak, ayo bisa. Yuk, ambil, pilih. Waduh, Apa tuh? ditunjukin ke Sobat Euphorian. Apa ini? Oke, nggak perlu lama-lama lagi yuk. Oke, langsung. 1, 2, 3. Lur, jangan lupa join di EFL. Ayo, caranya apa? Keren banget nih. Gimana nih? Poin mereka sama. Iya, kayak mereka kasih hadiah aja dua-duanya. Langsung aja. Mungkin Kak bisa berdiri untuk penerimaan hadiah keren dari komunitas. Oke, dari aku dulu ya nih. Nih buat kakak IFL Malang. Thank you. Oke, ini buat Cilia. Iya, terima kasih. Jangan sama Tasya. Ini dari untuk yang on top. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pengen tahu nggak Kak isinya apa? Enggak sih, biasa aja. Ya. Bercanda. Mau banget. Oke, buka nih. 1, 2, 3. Wow, kakak juga dong. Nah, jadi ini gak cuman buat pajangan karena emang keren banget ya. Gak cuma buat pajangan tapi bisa diputar. Di mana? Di gramofon. Kalau kakak punya di rumah, ada nih ada lagunya. Oke, mungkin karena emang hadiahnya keren kita abadikan dulu dengan selfie ya. Iya. Dari sini ya. Enaknya, oke. Boleh Kak merapat kita? Merapatkan soft. Rapatkan soft. 1, 2, 3. Oke, udah. Kita taruh album dulu. Oke, tepuk tangan dulu. Kita taruh album kita. Album ikan-ikan. Oke. Biar kita tuh bisa menang. Iya, biar kita bisa menang karena kita bakal taruh di album. Yang ditaruh di album gak hanya kita bakal taruh album 24 komunitas, salah satunya dari yang on top dan juga salah dua mungkin ya, salah dua yang on top dan juga IFL. Sebelumnya tuh kita udah ada dari jenis sosial, Cat and Animal dan lain-lain nih gitu. Dan lain salah satunya Keren banget. Itu siapa yang baju putih? salah satunya yang genre kali ini genre pengetahuan dari kakaknya, ini keren banget ya. Wih, Asik. kita taruh untuk menjadi bukti. Keren banget, kita bakal mengukir jadi saksi bisu perbincangan seru kita cuma ada di komunitas. Cuma ada di komunitas Euphoria.
sedih. Nggak mau ah, sedih banget aku. Kenapa Gil? Kita tadi udah seru-seruan kan, tapi udah di penghujung acara nih. Gak usah sedih, kita kan udah dapat ilmu nih, udah sharing-sharing juga. Tadi juga udah seru-seruan main game gitu kan, udah senang. Nah, kita juga, bisa mungkin sampai ketemu lagi gitu ya. Nah, kan dari perbincangan ini berkesan banget buat aku, mungkin sama Kilia juga berkesan gitu ya. Banget. Gak cuma kita, mungkin mereka dari dua komunitas juga berkesan karena bincang-bincang di Komunitalks. Boleh kita tahu nggak sih Kak kesannya berbincang dengan di Komunitalks? Dari IoT dulu. Dari kami sendiri, kami merasa senang banget sih bisa diundang di sini. Kami merasa terhormat. Kami senang juga bisa ketemu teman-teman dari IFL Malang. Ya, semoga sih kita bisa bekerja sama ya, dan semoga acara ini bisa terus diteruskan dari tahun ke tahun supaya makin banyak komunitas yang bisa terjalin gitu. Amin. Oke. dari kakaknya. Kalau dari aku sendiri, dari Euforia Brawijaya ini, dengan adanya community talk ini bagus banget sih buat membranding suatu komunitas biar terlihat lah di mata anak-anak muda. Oh ternyata ada nih ada beberapa komunitas yang sesuai sama mereka gitu. Jadi kayak bagus banget sih. Jadi lebih melek gitu ya. Iya benar banget. Komunitas yang ada di Malang. Dan dari Indonesian Future Leader ada gak sih? Pasti ada lah. Nggak ada. Yang pertama sih aku ngucapin terima kasih banget udah diundang di acara Euphorian ini dari Indonesia Future Leaders. Ucapkan terima kasih banget. Terus juga kalau untuk pesan-pesannya acara keren banget. Inovasinya juga keren banget. Biasanya tuh kalau komunitas ya udah kayak ngobrol-ngobrol aja, cuma dibikin video segala macam. Terus aku juga lumayan gugup depan kamera kan, jadinya kayaknya first experience buat kalian juga teman-teman. Terus aku juga ketemu teman-teman dari Young on Top juga gara-gara Euphorian. Terima kasih banget. Serius komunitas Euphorian nungguin kolaborasi Young on Top sama EFL karena komunitas ini ya. Serius ditunggu ya. Tunggu nih Kak ya. Oke. Terakhir nih deh Kakak. Sama sebenarnya. Aku mau ngucapin terima kasih untuk Euphorians yang udah ngundang kita, EFL dan yang on top, dan kita juga akhirnya bisa berkumpul di sini ya, membagi-bagi ilmu, dan juga semoga Euphorians bisa terus ada supaya teman-teman yang nanti nonton itu bisa tahu oh ternyata ada komunitas ini, ternyata ada organisasi ini gitu. Dan kedepannya mungkin organisasi itu juga bisa kerjasama bareng nih, atau dari teman-teman yang mungkin ingin join kemana gitu, mungkin bisa ke EFL atau ke Young on Top, itu bisa tahu gitu lewat Euphorians gitu sih dari komunitas ini. Mantap. Aku pengen banget tahu ikut ini. Oke, tanya mungkin mau tanya dong. Ada oprek nggak sih dari kakak-kakak nih? Dari komunitas sama. Dari aku ya? Kalau dari Young on Top sendiri, mungkin untuk teman-teman Euforia Brawijaya bisa langsung stay tune aja di Instagramnya @yotmalang. @yotmalang gitu. Bisa cekin aja terus, di scroll sambil baca-baca, nambah pengetahuan kok. Di stalking pasti setiap hari update pasti kita. Kalau dari IFL sendiri? Oke, kalau dari IFL sendiri sebenarnya untuk oprek staff itu kita baru selesai kemarin. Kemarin banget nih. Tapi bisa kok kontribusi di program yang lain nanti volunteer. Ya, jadi untuk oprek volunteer atau mungkin kalian mau ikut nih di acara-acara IFL yang lain, bisa cek Instagram kita di @futureleaders_Malang. Nah, iya. Di situ ada kayak banyak hal-hal keren kok, nggak kayak profil kita aja, kayak ada propaganda tentang mental health. Sekarang kita lagi bahas mental health. Bantu banget sih itu betul banget, seru banget ya perbincangan tadi. Emang karena gak kerasa juga, mungkin karena tempatnya juga ya asri gitu kan, cozy gitu. Karena kita ada di Warkop Brewo. Terima kasih buat Warkop Brewo sebagai penyedia dan memfasilitasi komunitas kali ini. Buat sobat Euphorian yang kepo banget mau kesini, bisa cek Instagramnya @warkopbrewo.mlg. Kalau mau mampir langsung bisa di Jalan Terusan Candi Mendut nomor 37 Malang gitu, Kel. Oke. Sampai ketemu lagi di komunitas Euphorian selanjutnya. Jangan lupa buat follow
@euforians2020 dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Euphoria Brawijayans 2020 karena ada giveaway menarik yang cuma ada di Communitalks. Cuma ada di Communitalks Euphorians. Oke, sahabat Euphorian, aku Rega, aku Kilia, kita berdua MC turut pamit undur diri. Communitalks kembali.